Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Oktavia Landa, mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas materi minggu ke-15, yaitu tentang kebudayaan Indonesia zaman modern. Nah, video ini merupakan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian kebudayaan Indonesia zaman modern. Kebudayaan modern Indonesia adalah budaya yang muncul di era globalisasi dan budaya yang kebanyakan berasal dari luar Indonesia. Ciri utama dari budaya ini adalah kebebasan. Nah, maksud bebas di sini adalah tidak terikat oleh sesuatu yang magis dan semua acaranya sesuai dengan akal manusia. Jadi, tidak ada persepsi yang manusia kalau tidak mengikuti sebuah acara, maka akan mendapatkan musibah yang tidak diinginkan. Budaya ini muncul paling banyak adalah budaya Barat. Budaya ini biasanya datang karena adanya proses globalisasi yang masuk ke Indonesia. Dampak positif dari budaya modern ini pada umumnya, jika menghadiri suatu acara tidak berdasarkan pada paksaan, melainkan berdasarkan sukarelanya. Lebih memungkinkan logika dibandingkan dengan kekuatan magis dan pendataan secara kuantitatif. Sedangkan dampak negatifnya, kurangnya rasa persatuan dan kesatuan, tidak ada jalinan kekeluargaan tentang budaya ini. Sehingga budaya ini tidak cocok dengan masyarakat sekitar. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu keberadaan Belanda, Portugis, dan Inggris di Indonesia. Rempah-rempah menjadi alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia. Rempah-rempah yang dijual di Eropa yang berasal dari Indonesia ternyata dijual dengan harga yang sangat tinggi. Kedatangan mereka yang berlangsung datang di Maluku membuat Indonesia menjadi incaran para pedagang bangsa Eropa. Kedatangan mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga mengambil alih perdagangan dan menguasai wilayah Indonesia yang sebagai penghasil rempah-rempah. Beberapa negara yang masuk ke Indonesia diantaranya yang pertama adalah Portugis. Portugis menjadi negara yang pertama kali sampai di Indonesia. Terdapat 3 tujuan Portugis datang ke Indonesia yang dikenal dengan gold, glory, dan gospel, yaitu yang pertama glory, yaitu tujuan petualangan dengan mencari negara jajahan untuk mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan. Yang kedua ada gold, yaitu tujuan ekonomi dengan mencari keuntungan dan hasil besar dalam perdagangan rempah-rempah, membeli dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang fantastis. Yang ketiga gospel, itu tujuan agama dengan menyebarkan ajaran Nasrani. Yang kedua ada bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Indonesia sejak dimulai oleh penjajah Frederick singgah di Ternate pada tahun 1579. Kemudian datang dengan ekspedisi lain yang dikirim pada abad ke-16 melalui kongsi dagang East Indian Company. Dan pemerintah Inggris memberikan hak istimewa kepada IEC. Pada abad ke-18, para pedagang Inggris banyak melakukan perdagangan ke Indonesia, seperti Ambon, Badak. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia, yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Adapun isi Perjanjian Tuntang yang pertama yaitu pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda diperkerjakan dalam pemerintahan Inggris. Dan yang terakhir, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Nah, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas, meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah bangsa Belanda. Tujuan Belanda datang ke Indonesia tentu sama dengan negara lainnya, yakni mencari kejayaan, memonopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Selain itu, perang Belanda dan Spanyol selama 80 tahun membuat Belanda mencari daerah jajahan ke Nusantara.
Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di pelabuhan Banten. Kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena bersikap sombong dan kasar. Kemudian, pada tahun 1598, Belanda datang lagi dengan pimpinan oleh Jacob van Heck pada 20 Maret 1602. Belanda mendirikan kongsi dagang bernama Foreign Outside Company atau VOC. Adapun tujuan VOC adalah yang pertama, menghilangkan persaingan yang merugikan pedagang Belanda. Yang kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan bangsa Portugis dan pedagang lainnya di Indonesia. Dan yang ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya guna untuk membiayai perang melawan Spanyol. VOC juga menetapkan aturan paksa yang harus dilakukan Indonesia. Aturan tersebut yaitu memonopoli dagang, pajak dibayar dengan hasil bumi, penjualan paksa hasil bumi kepada VOC, pelayaran hongi, penebangan tanaman rempah milik rakyat, wajib menanam kopi di wilayah Priangan, dan wajib menyerahkan upeti hasil bumi kepada seluruh daerah yang sudah melakukan kerja sama dengan VOC. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu kebudayaan Indonesia menghadapi alam modern. Tidak bedanya dengan apa yang sudah kita ketahui mengenai kebudayaan Indonesia zaman purba. Maka, kebudayaan zaman Madya perkembangannya terjalin dalam sejarah yang dijalani oleh masyarakat Indonesia sebagai pendukungnya. Dari ikhtisar sejarah, dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa dalam zaman Madya ini, kita telah menghadapi dua macam pengaruh yang berlainan. Yang pertama, pengaruh Islam, mula-mula dari India dan kemudian juga dari negeri-negeri Arab sendiri. Dan pengaruh Barat yang baru kemudian sekali memasukkan unsur-unsurnya ke dalam penghidupan bangsa kita. Dan akhirnya, kita menghadapkan kebudayaan kita kepada alam modern. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa agama Islam datang ke Indonesia adalah dari India. Nah, dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa adanya Islam di negeri kita seperti juga halnya dengan agama Hindu dan Buddha, karena pengaruh dari India. Hal kesenian, terutama seni bangunan, seni pahat, gamelan, dan wayang, kita sudah ketahui betapa banyaknya unsur-unsur zaman purba yang berlangsung terus dan hidup dengan suburnya sebagai kesenian zaman Madya. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.